Mana setiap transaksi, setiap kerjasama, apapun juga libatkan saksi dan jangan lupa tulis, gitu loh. Karena kalau terjadi apa-apa kan ada tulisan, kan ada saksi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa kabar semua sahabat dan kawan-kawan komunitas Ngasong Nusantara? Insya Allah sehat ya, berkah selalu dan sukses selalu bersama agenda Ngasong se-Nusantara bersama komunitas Ngasong Nusantara. Oke, pagi ini kita lanjut ya, Beku Jilid 4, Benturan Kepentingan Usaha Jilid 4. Lembaganya bernama Asatmart, ASAT. Saya nggak ngerti itu filosofinya. Mungkin dibangun dari serba minim, serba cetek, serba dangkal, serba sedikit, serba ya sangat ala kadarnya sampai memang akhirnya tumbuh. Pada saat saya dikenalkan saya tumbuh. Sebutlah di tahun sekitar 2010 menjelang 2011. Pada zuhur jelang asar ada seorang petinggi partai X nelpon saya, ngajak ketemu di sebuah kafe di Bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketemulah saya tuh ya dengan petinggi partai tersebut. Ngobrol-ngobrol, ternyata mengerucut kepada, Pak Suban bisa gak bantu saya punya rekanan nih. Dia punya beberapa, waktu itu baru 3 atau 4 gitu ya cabangnya, 3 kalau nggak salah. Punya beberapa cabang minimarket yang lagi tumbuh cuma terseok-seok gitu. Jadi kayaknya perlu ada dokter gitu. Oke, gitu kan. Nah, si petinggi partai ini mengatasnamakan pribadi ya, bukan atas nama partai dan juga bukan atas nama manajemen dari Asatmart. Benar-benar pribadi ingin menolong owner Asatmart, teman ngaji dia ternyata, tapi bukan teman ngaji saya, bukan. Teman ngaji petinggi partai tersebut. 2 hari berselang bertemulah kita dengan owner. Ada perwakilan owner sebenarnya. Jadi ownernya tuh ada 4. Nah, dia orang keempatnya gitu ya. Oke, bertemulah, deal apa segala macem, kesepakatan kerja bersama. Nah, ini hikmah pertama. Jeleknya Suban tuh nggak boleh ngelihat yang ngebangun relasi bersama Suban, yang bangun kerjasama bersama Suban, yang bangun MOU bersama Suban, kesepakatan kerja bersama Suban, dan apapun itu, kalau Suban udah lihat tampilannya kayaknya lebih soleh daripada Suban, maka Suban bilang, udah gampang itu mah, di pertengahan jalan juga bisa kita bikin perjanjian, yang penting jalan aja dulu. Tuh kesalahan pertama ya, dicatat. Oke, berjalan tuh, kontrak di lisan 3 tahun ya Pak Suban. Setahun aja dulu deh, khawatir kepanjangan, nanti Anda nggak minat, susah ngeluarin saya. Oke, setahun, oke. Setahun ya, oke. Terucaplah dari lisan dia. Setahun berapa Pak Suban? Saya minta saat itu 7M karena saya bawa sekitar 4-5 orang handal di belakang saya. Dia nggak pakai tawar lagi, oke. Supervisi efektif per 1 tim, 1 jam pertama 3 juta, oke. Uang makan, uang transportasi, bla bla bla. 1 orang 500.000. Saya bawa sekitar 4 atau 5 nantinya gitu kan. Oke, semuanya oke tuh. Berjalanlah. Di bulan pertama tiba-tiba orang nomor 2-nya interupsi untuk ngajak ketemu. Ketemulah di rumah dia yang mewah di Bilangan Kemang. Kalau nggak salah Jakarta Selatan ya. Ya, Kemang itu Jakarta Selatan. Di Kemang rumahnya super mewah gitu. Wow, megah banget, luas banget. Luas kali lebar sama dengan lega gitu ya. Saya dijamu, makan mewah, makan enak segala macam. Pak Suban nih, kita udah ada notaris nih. Kita buat ya kesepakatan kerja yang selama ini Pak Suban tunda-tunda gitu. Saya nggak enak nih gitu. Nah, dari mulai penundaan kesepakatan kerja pertama sampai akhirnya interupsi terus didatangkan dan diundangnya saya ke rumah mewahnya di Kemang, itu saya berjalan bersama dia, berjalan bersama timnya, bersama BOD-nya, direksinya, komisarisnya, anteng, adem, ayem, rukun, dan semua terbayar dengan baik. Sampai akhirnya kesalahan kedua lagi-lagi dari saya. Saya bilang, saya nggak enak. Kenapa? Kayaknya terkesan saya tidak percaya sama keluarga Anda gitu. Terus gimana? Udah jalan aja dulu deh sampai 4 bulan, baru nanti saya yang interupsi. Betapa kita harus bangun kerjasama di atas kertas dan di depan notaris. Oke, batal lagi tuh kesalahan kedua saya tuh. Saya selalu saja nggak boleh ngelihat casing yang seolah-olah soleh dan seolah-olah wow agamis banget ya. Ya udah saya tinggalkan. Akhirnya sampai jam 3 kita ya cuma ya ngobrol-ngobrol nggak jelas aja sama makan-makan enak gitu pulang. Notarisnya juga bingung, ngapain saya nih dihadirkan gitu kan, walaupun dibayar. Gitu. Sampai akhirnya masuklah bulan ke-8. Saat itu
tinggal sepekan lagi atau sekitar 2 pekan lagi menjelang Ramadan. Nah, datanglah nih kejadian yang tragis, karena ternyata dari 2 kali kesepakatan yang saya batalkan karena saya nggak enak dengan tampilannya yang soleh dan soleha, di situ dia manfaatkan betapa menjelang Ramadan sampai akhirnya selesai Syawal tidak ada sepeser pun yang dibayarkan kepada saya dan kepada tim. Apapun itu, THR tidak, kontrak tidak, transportasi tidak, uang makan tidak, supervisi efektif tidak, dan lebih parahnya lagi, saya tidak pernah bisa menemui BOD-nya, komisarisnya, manajemennya, apalagi ownernya. Selalu ngilang, yang didatangkan ke saya selalu supervisor yang nggak ngerti apa-apa. Supervisor asal datang ke saya juga bingung. Ini ngapain sih Pak ya? Cuma diutus sama owner bla 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 bla. Dikasih berapa? 1 juta. Tim saya 4 orang, sama saya 5 orang, 1 juta tiap bulan. Kebayang nggak sih? Sementara ilmu apa semacam, dan saya udah menghadirkan 3 sampai 1 DC-nya berarti 4 kurang dari 1 tahun. Ya udah, sampai akhirnya sadar saya bahwa saya nggak akan pernah bisa bertemu dengan dia dan sulit menuntut hak, ya saya tinggalkan. Gitu. Jadi minimal ada 4 tuh kesalahan saya yang menyebabkan dia punya peluang untuk menipu, menzolimi, dan meninggal saya tanpa harus ada kata perpisahan. Ya, jadi kalau dibilang berapa kerugian saya, ya banyak lah. Karena berapa bulan tuh nggak dibayar sama sekali. Belum saya harus bayar tim, kan gitu ya. Nah, jadi Asatmat ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan bergaya seperti saya. Saya tuh nggak boleh ngelihat orang tampilannya lebih soleh dari saya. Lebih panjang janggutnya dari saya. Lebih hitam keningnya dari saya. Lebih gantung, lebih cingkrang, gamis dan celananya dari saya. Saya pasti udah gampang. Pakai aja dulu jasa saya. Ternyata apa yang terjadi? Asatmat melihat itu sebagai peluang di mana Suban harus bisa ditinggalkan. Suban harus bisa dikelecein lah kalau bahasa Betawi ya. Kalau bahasa Ciputatnya dikadali lah kan gitu ya. Bahasa anak sekarang mah diprank gitu kan ya. Bahasa Gen Z. Intinya apa yang terjadi ya, saya sampai sekarang mengalami, ya nggak tahu. Tapi terakhir setahun yang lalu ketemu sholat Id. Belum saya sapa, udah langsung malu, buang muka, ya udah saya nggak enak gitu kan. Ya saya rapihkan dulu, sajadah, koran semua apa segala macam, gitu saya lihat lagi kanan udah nggak ada. Ya udah. Dan nomor HP-nya sampai sekarang asal saya hubungi nggak diangkat, WhatsApp nggak dibaca. Saya tahu rumah semua keluarganya, tapi menurut saya nggak etis lah kalau kita masuk ke ranah keluarga gitu ya. Jadi pembelajaran dari Asatmat, kesalahan terbesar adanya pada saya. Nggak boleh ngelihat rekanan kerja yang membangun relasi kesannya lebih solid dari saya abaikan yang namanya perjanjian, MOU, kerjasama, dan sebagainya. Itu pelajaran buat kita semua. Jadi setiap kali kita angkat beku, benturan kepentingan usaha, jangan sekedar enak dinikmati kisahnya ya, tapi ditarik ibrohnya, pelajaran dan ringkasan dari sebuah kisah yang saya jabarkan untuk tidak terjadi di kemudian hari. Baik bagi saya khususnya, dan bagi kita semua yang mendengarkan kisah ini. Oke, intinya Asatmat menjadi pelajaran berharga untuk siapapun juga agar tidak ada kesalahan serupa dan kebodohan yang pernah Suban lakukan bersama Asatmat. Nah, jangan lupa ya, ada sebenarnya kejadian dahsyat dari Asatmat di mana saya sebelum akhirnya ditinggalkan dirayu sama orang keduanya untuk pegang salah satu unit bisnisnya berkaitan dengan panel lah ya, kayak kontraktor lah. Kontraktor, dia punya kontraktor karena dia juga punya properti. Jadi setiap propertinya laku, setiap ada rumah yang dibeli, maka panelnya apa segala macam, termasuk misalnya dia pesen perbaikan carportnya lah, perbaikan yang namanya apa ya, atapnya lah, apalagi kanopinya lah, terus apalagi balkonnya lah. Pokoknya begitu dia jual rumah nih, tiba-tiba yang punya rumah udah selesai akad serah terima kunci dari dia sebagai pengembang, kan suka ada tuh pemilik rumah, Mbak, Mas, kalau saya mau perbaiki ABCD bisa gak lewat Anda? Bisa. Nah, itu saya nantinya. Alhamdulillah saya tidak mau dan tidak ambil. Karena saya beranggapan akan kejadian yang sama. Menurut saya, selesaikan aja dulu tentang Asatmat. Menurut saya, ikat akad dan kontrak yang jelas. Walaupun memang saya 2 kali ya, bahkan hampir 3 kali saya meniadakan kontrak yang menurut saya, kayaknya nggak perlu deh kontrak bersama Anda. Saya udah super percaya, yakin, dan amat ya nggak ada alasan bagi saya untuk tidak percaya. Ya kenyataan itu pahit, kenyataan itu berbuah sebuah kezoliman buat saya. Dia nggak merasa mungkin di mana saya harus mengeluarkan dana besar ya untuk bayar tim ya, karena kan supervisi efektif,
ketiga gerainya, dan saat itu juga alhamdulillah kita berhasil ya, bukan berani ya, berani juga sih, berani karena saat itu sebenarnya lagi gonjang-ganjing tuh dunia retail karena tumbuh kembangnya lagi terganggu dengan peraturan-peraturan yang nggak jelas gitu loh. Baik peraturan dari sisi ya apalah namanya retail kan gitu, selalu ada peraturan yang berkembang. Kita berani untuk invest tinggi di titik-titik yang berbahaya, dan kita berhasil gitu loh menghadirkan 3-4 gerai plus 1 DC. Nah, penawaran dari orang kedua di mana saya harus pegang properti yang kerjasama dengan pemilik propertinya untuk carport lah, balkon lah, kanopi lah, atap dan sebagainya, saya tolak. Karena buat saya, ya keluar dari kerangka kerjasama yang di awal. Selesaikan aja dulu kerangka yang awal. Akadnya dipastikan tidak terjadi kezoliman. Akadnya dipastikan benar-benar clear dan tidak ada yang terzolimi dan menzolimi. Akadnya benar-benar membuat kedua belah pihak win-win solution. Anda dapat jasa, kami pun dibayar. Tapi enggak pengalihan sampai tema ini dibuat. Saya baru 1 kali ketemu sekitar setahun yang lalu pada saat sholat Id gitu ya. Saya nggak perlu sebut sholat Idul Fitrinya di mana. Yang pasti ya bagian keluarga tersebut sholat dan melihat saya. Pada saat tadi saya udah ungkap di awal benar-benar dan rapi-rapi saja ada koran macam, saya lihat lagi udah nggak ada. Ya sudahlah, mau diapain. Yang terlanjur sudah terlanjur. Yang paling penting jangan pernah melakukan kebodohan, kesalahan, dan kehilafan yang memang sengaja saya lakukan dengan kacamata pribadi saya bahwa Anda lebih soleh, Anda lebih berpanjang janggut Anda lebih hitam kening Anda. Itu nggak boleh. Bisnis is bisnis, profesional di atas profesional. Dan Allah juga sudah menekankan dalam salah satu surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya, di mana setiap transaksi, setiap kerjasama, apapun juga libatkan saksi dan jangan lupa tulis. Gitu loh, karena kalau terjadi apa-apa kan ada tulisan, kan ada saksi dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi pelajaran berharga dari buku 4 Asatmat, benturan kepentingan usaha jilid 4 harus menjadi penekanan di mana kita tidak boleh bodoh seperti Subhan. Oke, sampai berjumpa di tema yang berikutnya. Jangan lupa ya, tulis kolom komentar apapun itu, diskusi, pertanyaan, atensi, kritikan yang sifatnya konstruktif membangun. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan jika itu bermanfaat. Kalau memang tidak bermanfaat, ya musnah, buang, dan pastikan pada saat buang dan dimusnah tidak sampai tercecer agar tidak dimanfaatkan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.